Salat adalah ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rukun kedua dalam Islam. Setelah mengikrarkan dengan fikiran dan lisan kita serta meyakini dalam hati kita bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, langsung datang ibadah yang mulia ini, salat. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit untuk menerimanya adalah salat. Sementara ibadah yang lain semua di bumi. Hanya salat saja yang diterima di atas langit, saking pentingnya ibadah ini. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan dasar antara orang beriman sama orang kafir adalah salat. Tolok ukurnya adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Dan ulama beranjak daripada hadis ini menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan yang meninggalkan salat secara mutlak ya, dan dia membangkang hukumnya, maka itu namanya kufur. Dia kalau taubat harus mengulangi kembali syahadatnya. Dia bilang gak ada salat tuh, membangkang. Lalu ada juga yang mengatakan takasulan. Kalau dia meninggalkan malas-malasan, maka hukumnya ta'zir. Dan saya sudah pernah jelaskan paling ringan di sini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat sudah ditakzir, diingatkan, tidak mau, terakhirnya dipenggal lehernya. Itu hukuman paling ringan bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah simbol keajaiban dan juga keagungan Islam. Bukankah seringkali banyak orang masuk Islam karena melihat sholat? Saya sudah pernah sampaikan kisah yang unik yang saya coba reviewkan kembali. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam hanya karena melihat saf sholat. Begitu dia keluar dari proyeknya, dia begitu pusing dengan adanya 12 pimpro dia yang semuanya ini ijazahnya sudah nggak bisa lagi diragukan, pendidikannya sangat tinggi, juga pengetahuannya dalam ilmu itu selain jenjang pendidikan tinggi juga ilmunya dalam, tetapi banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Instruksi apapun yang disampaikan dari 10, 7 atau 6 yang dijalankan, yang sisanya nggak dijalankan. Maka pemilik proyek ini bingung bagaimana caranya nih? Kalau orang sudah berkualitas seperti ini, dianggap jenjang pendidikannya dan juga ilmunya sudah dalam, juga nggak bisa menjalankan semua titah yang disampaikan, bagaimana caranya menanggulangi? Dalam kondisi dia bingung memecahkan permasalahan di proyeknya, siang hari dia ingin keluar menenangkan diri, cari sebuah rumah makan itu. Di tengah jalan lagi macet, hari Jumat bertepatan waktu itu. Sebagian kaum muslimin yang kerja di kantoran, mereka tidak punya masjid, maka mereka meminta izin dengan pemerintah setempat untuk memblok gang-gang di antara building tersebut sementara dipakai untuk sholat Jumat. Sholatlah kaum muslimin setelah khutbah, seperti biasa kita sudah tahu Jumat, imamnya takbir, 2 rakaat sholatnya. Orang ini kebetulan pas lagi macet, di sebelah jalan orang yang lagi sholat Jumat. Maka dia pun melihat orang-orang yang lagi sholat itu, dan dia kaget melihat perintah itu. Imamnya mengatakan Allahu Akbar. Semua yang di belakang ini puluhan orang Allahu Akbar. Semuanya ngikutin. Tidak ada yang pindah, nggak ada yang duduk, semuanya tetap. Imamnya membaca ayat, mereka semua dengarkan. Tidak ada yang berani melanggar. Imamnya ruku, Allahu Akbar, satu instruksi, semuanya ruku. Nggak ada yang berani angkat kepalanya sampai imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamida. Baru mereka angkat semuanya, terus sampai salam. Maka dalam kondisi macet, hanya sebentar saja hitungannya, sholat mungkin 10 menit, 15 menit. Sebelum waktu selesai sholat Jumat pun masih macet, dia masih belum berani dari tempatnya. Dia terus kagum melihat gerakan-gerakan sholat ini. Lalu dia cari tahu mereka ini adalah agama apa, tahu adalah Islam, cari Islamic Center tertentu, konsultasi dengan beberapa pimpinan di sana, akhirnya masuk Islam. Kagum melihat
mengatakan ini nggak mungkin buatan manusia, bagaimana bisa dengan satu instruksi semuanya patuh. Saya udah memberikan gaji yang besar kepada pimpro-pimpro saya, tetap aja masih ada instruksi yang tidak dijalankan. Itu nggak mungkin buatan manusia. Kita mungkin bagi umat Islam hanya tahu, oh kalau sholat, kalau dahulu imam sholatnya batal, hanya sebatas itu. Tapi ternyata keajaiban sholat ini kelihatan. Berapa banyak sekarang penelitian yang membuktikan gerakan-gerakan sholat menyebabkan kesehatan. Berapa banyak sekarang hasil survei terakhir stroke dan penyakit-penyakit berat. Berat itu biasanya menyerang di malam hari, mulai jam 2 sampai jam 4 malam itu waktu yang fatal. Orang kalau kira-kira ada gejala-gejala ke sana, maka dianjurkan sama dokter nggak boleh tidur. Di rumah sakit khusus jantung, penyakit-penyakit berat nih, termasuk orang yang kira-kira akan terkena stroke, maka mereka jam 2 malam harus dibangunkan oleh para suster dan perawat-perawat yang ada, disuruh jalan di depan kamar mereka sampai jam 4 subuh, 2 jam itu nggak boleh tidur. Karena kalau mereka tidur sangat mudah untuk kena stroke pada jam-jam itu. Bukankah kita sudah disuruh bangun sholat malam pada saat itu tanpa menunggu orang stroke? Berhubungan dengan waktu sholat, gitu kan? Jadi sangat luar biasa. Diadakan penelitian juga bagaimana oleh beberapa dokter muslim, kenapa wudhu itu yang disentuh anggota-anggota tertentu, telapak tangan, kumur-kumur dengan hidung, wajah, kemudian kepala dan juga kaki. Kenapa kok perut tidak misalnya? Kenapa punggung tidak? Gitu kan? Ada apa sebenarnya? Kenapa anggota-anggota tubuh ini saja? Ternyata setelah diadakan survei juga mengagetkan luar biasa. Memang dari seluruh anggota tubuh manusia, titik-titik ini yang kalau disentuhkan dengan air, maka akan membuat fresh kembali, gitu kan? Kalau hanya perut ditaruh air, hanya punggung itu enggak. Tapi kalau titik-titik ini, telapak tangan, wajah dan seterusnya, yang sudah kita tahu anggota wudhu itu malah memang membuat tubuh itu fresh. Sederhana, Nabi SAW mengatakan kepada kita, masalah biologis kata Nabi SAW, siapa yang ingin mengulanginya, kalau dia berhubungan biologis dia ingin mengulanginya, sebaiknya dia berwudu karena akan lebih membuat dia semangat. Hadisnya begitu, hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Wudu berpengaruh, gitu kan? Masalah sholat lagi, berhubungan dengan sholat nih. Jadi sholat ini selain ibadah rukun kedua dalam Islam, juga banyak sekali manfaat-manfaatnya. Selain ini kita belum bicara pahala ini baru manfaat-manfaat secara kesehatan, kehidupan sosialnya, tadi sebabnya orang masuk Islam, gitu kan? Bagaimana kerjasama, bagaimana kita bisa patuh dengan seorang pemimpin, imam yang kita tidak kenal, bukan pimpinan perusahaan kita, bukan presiden, bukan wali kota, imam kita nggak kenal, datang sholat, ikut di shaf, maka harus patuh, gitu kan? Peraturan-peraturannya jelas semuanya. Kalau kita bicara masalah fadilah terlalu banyak hadisnya, tapi diantaranya hadis yang mulia riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang deras sekali, airnya sangat deras, ya, kencang dan juga ya jernih, lalu kalian mandi sehari 5 kali, tertinggal kekotoran di badan kalian? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Sehari 5 kali mandi di sungai yang mengalir dengan deras, nggak mungkin, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Setiap hari seorang muslim dibersihkan dari dosanya dengan sholat itu sebagaimana air sungai tadi membersihkan kotoran dari tubuh seseorang. Hadis yang mulia riwayat Bukhari, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus akan membantu yang lain, kalau sholatnya terganggu maka akan mengganggu yang lain. Dan terlalu banyak yang memang dalil-dalil menjelaskan masalah itu.